Dr. Zakir Naik, namanya menggelegar di dunia dakwah internasional. Ia dikenal sebagai sosok yang berani berdialog, menjawab dan mematahkan argumen anti-Islam di depan publik dengan logika tajamnya. Tapi kalian tahu nggak, justru di negara yang mayoritas Muslim, Dr. Zakir Naik ini mendapat penolakan. Di Indonesia, di Malang, barusan kemarin, kehadiran beliau itu mendapat penolakan. Justru di Malang ini dikenal sebagai kota yang melegakan sonhoreng. Di India, ia diburu. Di Malaysia, ia diminta untuk diam. Bahkan di negara-negara Teluk, dakwahnya beliau ini dianggap mengganggu stabilitas. Ironis. Yang ditolak bukan penista agama, tapi penyeru kebenaran. Dan yang menolaknya bukan hanya orang yang di luar Islam, tapi dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Putranya, namanya Farid Naik. Ia juga mewarisi semangat dakwah sang ayah. Ia mulai menghadapi tekanan yang sama, dan ternyata sejarah ini berulang sebagaimana gurunya, Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat ini merupakan guru dan inspirasi bagi banyak pendakwah modern. Salah satunya adalah Dr. Zakir Naik. Ia berdiri melawan propaganda Kristen di Afrika Selatan dengan debat-debat publiknya. Tapi hidupnya tidak mulus. Di akhir hayatnya, ia mengalami stroke parah dan kemudian tidak bisa berbicara. Sang anak, namanya Yusuf Didat, melanjutkan perjuangan itu. Sama pula, Yusuf Didat berujung naas. Ia ditembak di kepala bagian belakang ketika berjalan bersama istri di trotoar. Hingga pada akhirnya, singkat cerita, ia wafat di pertengahan Januari 2020. Tak jelas siapa di balik itu, entah itu muslim atau non-muslim. Isu berkembang, spekulasi mulai muncul, tapi tetap kebenaran itu dibungkam. Mengapa para penyeru kebenaran itu selalu dibungkam? Apa yang salah dari mereka? Apa karena mereka mengatakan la ilaha illallah? Apa karena mereka membongkar kepalsuan? Apa karena berani berkata yang tidak nyaman di telinga-telinga dunia? Sama seperti ayahnya, sama seperti gurunya, sama seperti semua penyeru tauhid dari zaman para nabi. Mereka tidak dibenci karena kesalahan, tapi dibenci karena kebenaran. Tapi lihat di sekeliling kita saat ini. Sementara suara tauhid itu dibungkam, sambutan megah diberikan kepada paus. Negara berpenduduk muslim mayoritas menggelar karpet merah. Mengawal pemimpin agama lain dengan penuh hormat, seolah itu membawa cahaya. Dan yang lebih memilukan, maksiat itu tidak lagi disembunyikan, tapi dirayakan. Musik full volume di tengah malam disebut hiburan rakyat. Joget-joget erotis di jalan umum menjadi tontonan keluarga. Penyimpangan seksual dilindungi, diskotik di mana-mana, sementara yang menyeru agama dicap intoleran, radikal, bahkan ancaman negara. Dakwah diredam, konser dibebaskan, kajian dibatasi, pesta dibuka. Api tauhid yang kira mereka sudah padam justru sedang menyala di dada-dada baru. Allah sedang menumbuhkan barisan-barisan baru, barisan yang lebih lantang, barisan yang lebih berani, barisan yang lebih tajam dalam membongkar kepalsuan. Mereka datang dari latar belakang yang tak disangka, mantan pendeta, mantan misionaris. Tapi kini mereka berada di barisan terdepan menghantam kebatilan yang dulu pernah mereka bela. Donditan yang kita kenal dengan Koh Dondi, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Yahya Waloni, Prof. Minahim Ali, dan akan lebih banyak lagi yang Allah munculkan di berbagai macam belahan dunia. Umat ini sedang bangkit. Gerakan kembali kepada Quran dan Sunnah itu mulai menggeliat. Para mualaf berbondong-bondong menyambut cahaya Islam dengan kebenaran. Dari kalangan buruh, guru, akademisi, influencer, hingga pejabat. Akan tiba masanya, suara azan lebih menggema daripada musik. Majelis ilmu lebih ramai daripada konser. Islam ini bukan milik satu generasi, bukan milik para ulama, tapi milik Allah. Dialah yang menjaganya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membenci. Bangkitlah, karena kemenangan itu bukan sekedar impian. Allah janji, dan janji Allah itu pasti benar.